Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Ningsi dengan nama lapangan Ciker. Saya adalah anggota muda Baru Buana Angkatan 9 dengan nama Angkatan Kabut Rimba. Saya mau mempresentasikan atau membahas materi tentang SOPP. SOPP adalah Standar Operasional Prosedur Perjalanan. SOPP biasanya mencakup 4 hal. Yang pertama, aturan-aturan pendakian. Yang kedua, perlengkapan pendakian. Yang ketiga, kesiapan pendakian. Yang keempat, cara-cara mendaki yang baik. Sebelum melanjuti materi tentang SOPP, di dalam materi SOPP ini terdapat materi tentang mountaineering. Apa sih mountaineering itu? Mount artinya gunung. Mountaineer artinya orang yang berkegiatan di gunung. Jadi bisa diartikan mountaineering adalah sesuatu yang berhubungan dengan gunung. Dalam artian luas, mountaineering adalah perjalanan dari hill walking sampai menuju ke puncak. Mengapa sih orang-orang melakukan mountaineering? Yang pertama, sebagai mata pencaharian. Yang kedua, sebagai adat istiadat. Yang ketiga, sebagai ibadah. Yang keempat, sebagai petualangan. Yang kelima, sebagai olahraga. Yang keenam, sebagai ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, rekreasi. Dalam menjalani pendakian, seseorang diharuskan mengetahui tentang safety procedure. Apa itu safety procedure? Safety procedure adalah peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh para pendaki, yang harus dipahami oleh para pendaki. Di safety procedure terdapat persiapan. Persiapan adalah seorang pendaki diharuskan mempersiapkan perencanaan asmitra. Setiap pendaki diharuskan mempersiapkan perencanaan administrasi, perencanaan konsumsi, perencanaan pengeluaran biaya transport, seperti itu. Yang kedua, dalam safety procedure harus terdapat pelaksanaan. Mengapa adanya pelaksanaan? Agar ketika melaksanakan pendakian, semua pendaki sudah tertata rapi. Di dalam pelaksanaan terdapat 3 kelompok. Kelompok awal atau kelompok pelopor, posisi berada di depan. Kelompok inti, posisi berada di tengah. Dan kelompok penyapu, posisi berada di belakang. Usahakan setiap pendakian dan penurunan lakukanlah seperti itu, dan tidak disarankan untuk berganti-ganti posisi. 3. Evaluasi. Biasanya melakukan evaluasi dari setiap kegiatan guna mengetahui kekurangan dan kelemahan dari kita agar dapat diperbaiki untuk kedepannya. Mengingat pentingnya dalam mempacking barang-barang ke dalam carrier, maka di SOPP ini terdapat materi tentang perlengkapan dasar. Mengapa adanya materi perlengkapan dasar? Karena agar para pendaki bisa menyusun dengan rapi barang-barangnya. Dalam perlengkapan dasar, sangat disarankan untuk menaruh barang sesuai jenisnya. 2. Cek kembali list barang yang tidak diperlukan dan perlu untuk dibawa. Setelah kedua itu selesai, lanjut untuk menaruh barang ke dalam carrier. Setelah itu ada prinsip dasar dalam mempacking. Apa itu prinsip dasar? Dalam materi ini akan dibahas tentang bagaimana kalian membawa barang, bagaimana kalian memasukkan barang ke packing. Usahakan tumpuan paling berat berada di punggung, bukan di pinggang belakang.
Mengapa demikian? Karena ketika seseorang menaruh tumpuan paling berat di pinggang belakang, kemungkinan terjadi adalah kaki merasa kelelahan. Karena kalian adalah pendaki yang notabene itu mendaki jauh, jadi tidak disarankan menaruh di pinggang belakang. Yang kedua, taruh beban seimbang antara beban kanan dengan beban kiri. Mengapa demikian? Karena setiap orang tidak mau pundaknya merasa cedera kan. Jadi taruhlah dengan seimbang berat pada barang tersebut. Ada pertimbangan lainnya, itu yang pertama ada taruh barang sesuai dengan kegunaan. Maksudnya itu kita agar lebih tertata lagi barang-barang yang akan dibawa. Selanjutnya ada maksimalkan tempat yang ada, misalkan volume yang kosong lah, itu bisa kayak taruh apa gitu. Ada taruh barang yang sering dipakai pada tempat yang mudah digapai, seperti misalkan survival kit, kalian bisa taruhnya di head. Lanjut, pilah lagi mana barang yang harus dibawa dengan mana barang yang tidak perlu dibawa. Lanjut, taruh baju pada plastik. Mengapa? Karena pakaian sangat penting. Mengapa ditaruh plastik? Keadaan gunung pasti lembab, jadi tidak ada yang tahu. Jadi kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Taruh sayur pada plastik. Lanjut, menaruh korek pada tempat yang hangat. Terus selanjutnya lagi ada perlengkapan ketika kalian perjalanan untuk medan gunung hutan. Biasanya tuh ada sepatu gunung atau bisa juga sepatu PDL, baju PDL, celana PDL, sabuk, topi rimba, sarung tangan, kaos kaki, jas hujan. Biasanya itu harus jas hujan tuh. Survival kit, kalian pasti harus bawa survival kit, alat navigasi darat, pisau lipat atau tramontina. Lanjut, ada perlengkapan tidur. Perlengkapan tidur itu tidak banyak. Pertama itu baju 1 set, terus matras, sleeping bag, dan jangan lupa menggunakan kaos kaki agar tetap hangat. Lanjut, ada perlengkapan masak. Perlengkapan masak itu juga simpel sih. Yang pertama itu perlengkapan 1 set perlengkapan masak untuk outdoor. Ada perlengkapan tambahan seperti gelas plastik, piring, sendok, garpu, tisu. Terus ada perlengkapan membuat api. Itu ada lilin, parafin, sama gas kecil. Lalu buat minum kalian bisa membawa jerigen atau membawa kantung air untuk minum kalian. Lanjut, ada alat tambahan. Perlengkapan tambahan itu ada tali. Kalian bisa bawa tali yang statis atau dinamis. Terus ada harness, ada helmet, terus ada karabiner, dan lain-lain. Terus ada perlengkapan tambahan lainnya seperti plug, kelambu. Kelambu kalian bawa itu ketika perjalanan, misalkan perjalanan lagi ada rawa atau yang sekiranya itu terlalu teduh kan, takutnya di sana tuh ada kayak serangga atau apa, kalian bisa berlindung pada kelambu itu. Kupluk itu kalian gunakan untuk menghangatkan kalian, sangat disarankan karena ketika tidur takut ada serangga atau lain-lainnya yang masuk ke kuping dan bisa kalian kalian jadikan menghangat juga kupluk tuh. Terus ada sarung tangan sama slayer tadi. Sarung tangan dan slayer itu sangat penting, dan lain-lainnya
sesuai kebutuhan kalian. Terus lanjut materi selanjutnya itu ada konsumsi. Ya, konsumsi itu kalian diharuskan memahami beberapa maksud beberapa jadi di rancangan pembekalan ini, mengapa kalian harus membawa perbekalan? Karena kalian itu berada di wilayah gunung hutan, bukan di wilayah masyarakat yang notabene itu banyak pedagang sayur. Nah, kalian juga bisa sebenarnya mengambil hasil alam, cuma tidak selamanya hasil alam itu dapat dimakan semua. Jadi diusahakan kalian membawa perbekalan itu harus sesuai dengan aktivitas kalian. Aktivitas kalian di gunung hutan itu apa? Di lamanya perjalanan itu agar memudahkan kalian milih-milih barang makanan yang sekiranya bisa tahan lama. Terus ada lagi makanan-makanan apa aja yang disarankan, yang ringan, yang mudah dibawa, ya kan, ringan mudah dibawa. Terus bungkus makanan itu masih rekat mungkin, atau kalian bawa sayur bisa dipastikan mengandung kalori itu sebagai ya kalian tahu, sama yang pastinya murah agar kalian juga tidak merasa terbebani dengan membawa makanan. Oke, dilanjut adanya ROP, rancangan operasional perjalanan. Setiap kalian membawa atribut kalian membawa barang-barang pada value kalian membawa alat-alat konsumsi, makanan segala macam. Terus kalian membawa tenda dan lain-lain, logistik, kesehatan gitu. Jadi di ROP ini kita akan membahas tentang list barang yang akan kalian bawa. Kalian pasti mendaki kan tidak hanya sendiri. Ya, ada yang sendiri mungkin, tapi kebanyakan dari kita mendaki berkelompok. Nah, mendaki berkelompok itu kalian pasti dipisahkan antara kelompok logistik, kelompok kesehatan, kelompok konsumsi. Nah, setiap kelompok itu pasti membawa barang-barang kelompok masing-masing, pasti mencari barang-barang masing-masing kan. Jadi setiap barang yang kalian bawa harus kalian list pada ROP ini. Tujuannya apa? Karena pada ROP ini ketika kalian ketika kalian hilang di gunung, jadi lebih memudahkan ketika kalian hilang nanti ketika di gunung hutan. Apa saja sih barang-barang yang harus ditulis? Itu perlengkapan pribadi, konsumsi buat kesehatan itu di list barang-barang apa aja yang dibutuhkan. Itu juga ROP ini bertujuan buat memudahkan kalian sih, kayak mencari-cari barang. Ada barang yang belum ketemu nih, di list belum ada, baru nanti kalian cari gitu. Jadi biar lebih memudahkan dan memudahkan kita dan memudahkan mereka yang nantinya misalkan kita hilang, mereka dapat list barang dari kita, pakaian terakhir apa saja yang dipakai oleh kita gitu. Sekiranya itu saja dari saya penjelasannya, kurang lebihnya tolong dimaafkan. Kalau ada salah kata atau kesalahan-kesalahan yang baik disengaja maupun tidak disengaja, sekiranya ada kritik berserta saran, saya terima. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.